Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar umat muslim pasti pernah mendengar nama Imam Bukhari, ahli hadis yang selalu jadi rujukan karena kesahihan hadis yang diriwayatkannya. Kitab hadis Bukhari dianggap kitab hadis yang paling sahih dibandingkan kitab-kitab hadis lainnya. Tak lain hal itu karena kegigihan penulis dalam rangka mencari hadis, mengumpulkan, menuliskan, lantas memilah dan memilih mana yang dianggap valid dari Nabi dan mana yang dianggap lemah dalam penisbatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari buku biografi Imam Bukhari karangan Hanif Lutfi yang diterbitkan Rumah Fiqih Publishing, disebutkan Imam Bukhari lahir tepatnya pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara, sebuah daerah di tepi Sungai Jihun, Uzbekistan. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ayahnya bernama Ismail adalah seorang ulama yang saleh. Bukhara yang juga disebut sebagai daerah Mawara An-Nahar memang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim. Ketika Imam Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta peninggalan ayahnya. Ayah dari Imam Bukhari ini tampaknya memang dari awal suka dan cenderung kepada hadis nabawi. Ketika pergi berhaji pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Bukhari lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Muawiyah bin Salih, dan lain-lain. Tidak berselang lama Ismail wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Imam Bukhari di samping semangat untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Imam Bukhari lalu diasuh oleh ibundanya dengan kasih sayang. Dibimbingnya untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama-sama kawan sebayanya, Imam Bukhari belajar membaca, menulis Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus dialami Imam Bukhari hingga suatu ketika Allah mengembalikan penglihatannya berkat usaha dan doa yang dipanjatkan oleh ibundanya. Doa ibunda Imam Bukhari ternyata diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kesembuhan dan mengembalikan penglihatan kedua mata Imam Bukhari seperti semula. Dikisahkan suatu malam ibunda Al-Bukhari tertidur dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Imam Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Bukhari berusia 10 tahun, inilah Imam As-Syafi'i di Mesir itu meninggal. Tepatnya pada tahun 204 Hijriah, maka praktis Bukhari tak pernah bertemu dengan Imam As-Syafi'i. Imam Bukhari diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari pernah mengatakan, "Saya mendapatkan ilham untuk mudah menghafal hadis. Saat itu saat masih di Kutab, tempat belajar baca tulis, saat usia 10 tahun atau kurang." Setahun kemudian ia mulai menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun mengoreksi salah seorang ulama hadis bernama Ad-Dakhili saat meriwayatkan hadis. Ad-Dakhili meriwayatkan hadis dengan jalur sanad dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Ibrahim. Lantas Muhammad bin Ismail berkata, "Itu bukan Abu Az-Zubair." Ad-Dakhili terkejut dan cukup marah dengan koreksian dari anak usia 11 tahun. Ad-Dakhili meminta menunjukkan kesalahannya. Muhammad bin Ismail berkata, "Coba lihatlah sumber aslinya, jika punya." Abu Az-Zubair tak meriwayatkan dari Ibrahim. Bukan Abu Az-Zubair yang meriwayatkan dari Ibrahim, tapi Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Maka Ad-Dakhili memverifikasi ulang dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail kecil itu. Maka beliau mengoreksi ulang hadisnya. Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal yang tinggi, yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan,
pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan baik. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan belajar. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam belajar dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Imam Bukhari pernah berkata, "Saya tidak akan meriwayatkan hadis yang kuterima dari sahabat dan tabi'in sebelum aku mengetahui tanggal kelahiran, hari wafatnya, dan tempat tinggalnya. Aku juga tidak akan meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat dan tabi'in kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Al-Allamah Al-Aini Al-Hanafi berkata, Imam Al-Bukhari adalah seorang yang hafiz, cerdas, cerdik, dan cermat. Ia memiliki kemampuan menjelaskan dengan jeli. Kemampuan mengingatnya sudah masyhur dan disaksikan para ulama yang sikah. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti Ibnu Al-Mubarak, Waqi, dan sebagainya. Imam Bukhari tidak berhenti pada menghafal hadis dan kitab ulama awal, tapi juga mempelajari biografi seluruh periwayat yang ambil bagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat lahir mereka, dan sebagainya. Muhammad bin Hatim Warraq Al-Bukhari rahimahullah menceritakan, "Aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi mengangkat telapak kakinya, maka Abu Abdillah Bukhari pun meletakkan telapak kakinya di situ." Imam Bukhari hafal 100.000 hadis yang sahih, serta menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Sebagaimana pernyataan beliau, "Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih." Pada usia 18 tahun, beliau mulai menuliskan kitab Adlayah Al-Sahabah wal Al-Tabi'in. Kemudian Muhammad bin Ismail ini pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama di sana. Di Madinah, beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, kitab tentang biografi para perawi hadis di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir beliau menuliskan cerita tersendiri di setiap biografi ulama yang beliau tulis, tapi khawatir terlalu banyak maka tak jadi beliau tulis. Imam Bukhari menulis biografi lebih dari 1.000 ulama dalam bukunya At-Tarikh tersebut. Imam Bukhari juga salat 2 rakaat setiap menulis satu biografi ulama. Imam Bukhari belajar di Mekah dan Madinah, atau terkenal dengan nama Hijaz, selama 6 tahun, yaitu dari tahun 210 Hijriah sampai 216 Hijriah, mengembara ke sejumlah negara. Imam Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapat keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Imam Bukhari harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari mengembara dan melanglang buana melalui daerah Mekah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Hara, Naisapur, Parasibah, Asqalan, Hims, dan Khurasan. Imam Bukhari kemudian menetap di Mekah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah dan Baghdad. Tak jarang beliau bolak-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis-hadis yang baru. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya membutuhkan jumlah guru tidak kurang dari 1.080 orang guru hadis. Dalam salah satu perjalanannya kepada Adam bin Abu Ayas, Imam Bukhari kehabisan uang. Tanpa uang sepeser pun, beliau hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam dapat mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis. Dari angka tersebut, 300.000 diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafal itu terdiri atas 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Imam Bukhari pernah dituduh memiliki paham bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan dikucilkan masyarakat Naisabur dan Samarkand saat itu hingga jatuh sakit dan wafat.
Mulanya pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari datang ke Naisabur. Beliau menetap di sana selama beberapa waktu dan terus beraktivitas mengajarkan hadis. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tokoh ulama di kota itu dan juga salah satu guru Imam Bukhari, mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah kalian kepada lelaki salih dan berilmu ini, supaya kalian bisa mendengarkan ilmu darinya." Setelah itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi majelis Imam Bukhari untuk mendengar hadis. Ahmad bin Adi menuturkan kisah dari guru-gurunya bahwa kehadiran Imam Bukhari di kota itu membuat sebagian guru yang ada di masa itu merasa dengki terhadap beliau. 1 bulan sejak peristiwa itu, maka orang-orang pun bubar meninggalkan majelis Imam Bukhari kecuali Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Pada akhirnya, Imam Bukhari pun memutuskan untuk meninggalkan Naisabur demi menjaga keutuhan umat dan menjauhkan diri dari gejolak fitnah. Imam Bukhari menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, sebab beliau tidaklah menyimpan ambisi kedudukan maupun kepemimpinan sama sekali. Imam Bukhari berlepas diri dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang dengki kepadanya. Suatu saat, Muhammad bin Nasir al-Marwazi menceritakan, "Aku mendengar beliau mengatakan, barang siapa yang mendakwakan aku berpandangan bahwa Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk, sesungguhnya dia adalah pendusta. Sesungguhnya aku tidak berpendapat seperti itu." Setelah keluar dari Naisabur, Imam Bukhari pergi ke Kartan, sekitar 12 km dari Samarkand. Di sana, Imam Bukhari tinggal di rumah saudaranya, sampai akhirnya beliau jatuh sakit, sehingga suatu malam Imam Bukhari berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya telah sempit bagiku dunia yang sebenarnya luas, maka ambillah nyawaku." Imam Bukhari wafat pada usia 62 tahun kurang 13 hari pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah salat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Kartan yang terletak dekat dengan Samarkand yang kini dikenal dengan Uzbekistan. Imam Bukhari mempunyai karya tulis cukup banyak, antara lain Al-Jami As-Sahih. Karya ini disebut dengan nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatihi wa ayyamihi, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang beliau persiapkan selama 16 tahun. Yang kedua, At-Tarikh Al-Kabir. Karya ini ditulis beliau ketika usianya baru mencapai 18 tahun. Lebih tepatnya ketika dia berada di Masjid Nabawi di Madinah pada saat rembulan bersinar terang. Yang ketiga, At-Tarikh As-Saghir. Kitab ini ditulis melalui riwayat Abu Muhammad Zanjawiyah bin Muhammad An-Naisaburi. Yang keempat, Al-Abad Al-Mufrad. Kitab ini berisi akhlak dan adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini telah tercetak bersama syaratnya. Demikian kisah Imam Bukhari menurut ilmu yang sempat mengalami kebutaan saat kecil hingga hafal 300.000 hadis. Wallahu a'lam bishawab.